Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Salsabila Afifatul Hudayati Syafi'i dari MTS Negeri 9 Bantul akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Nilai Moderasi Beragama dalam Film. Sebuah analisis resepsi terhadap 3 film karya MTS Negeri 9 Bantul. Latar belakang. Moderasi beragama hangat dibicarakan di dunia pendidikan, khususnya di bawah Kementerian Agama sebagai upaya mencegah radikalisme dan terorisme sejak dini. Film dinilai sebagai media paling efektif. Menurut Sobur, melalui film, ajaran agama disampaikan secara lebih menarik, tidak membosankan, tidak bersifat retorika, dan tidak menggurui. Tahun 2021, MTS Negeri 9 Bantul memproduksi 3 film pendek bertema moderasi beragama dipublikasikan melalui kanal YouTube, yaitu 1 Jam Salah Paham, Lentera Anak Bangsa, Beda Jalan, Satu Tujuan. Penelitian yang dilakukan oleh Kinasi tahun 2014 yang berjudul Resepsi Halayak dalam Memaknai Masyarakat Minoritas Katolik Padang dalam Film Cinta Tapi Beda menghasilkan informan dalam penelitian tersebut memberikan pemaknaan yang beragam, yaitu dominant reading, negotiated reading, dan oppositional reading. Konsumsi media massa menjadi salah satu faktor yang membangun sikap kritis informan dalam menyikapi gambaran masyarakat saat itu. Dan penelitian yang dilakukan oleh Gumelar tahun 2018 yang berjudul Analisis Resepsi Film Tanda Tanya menghasilkan, menurut informan, terdapat beberapa bagian yang sesuai dengan realita dan ada pula yang dianggap terlalu berlebihan. Pemaknaan yang berbeda dari informan tersebut dilatar belakangi oleh perbedaan agama, sosial budaya, dan pengalaman informan. Rumusan masalah. Bagaimana pemaknaan nilai moderasi beragama oleh siswa-siswi MTS Negeri 9 Bantul dalam film 1 Jam Salah Paham, Lentera Anak Bangsa, dan Beda Jalan Satu Tujuan. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemaknaan nilai moderasi beragama oleh siswa-siswi MTS Negeri 9 Bantul dalam film 1 Jam Salah Paham, Lentera Anak Bangsa, dan Beda Jalan Satu Tujuan. Manfaat penelitian. Untuk siswa, memberikan pemaknaan terhadap film-film karya MTS Negeri 9 Bantul. Dan untuk membuat film, mengetahui sejauh mana pemaknaan yang diberikan siswa terhadap film-film tersebut. Dan untuk pendidikan, mengetahui efektivitas penanaman nilai karakter, moderasi beragama, dan toleransi kepada siswa melalui media film. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif interpretatif analisis resepsi Schwarzschild dengan konsep encoding decoding. Sumber data diperoleh dari angket online pemaknaan nilai moderasi beragama. Wujud data berupa 197 respon angket online pemaknaan nilai moderasi beragama.
Dan teknik memperoleh data yaitu penyebaran link film dan penyebaran link angket. Teknik analisis data yaitu data reduction, data display, conclusion drawing. Hasil dan pembahasan. Dalam film 1 jam salah paham, 94,85% siswa menerima nilai moderasi beragama dalam film tersebut. Sebaliknya, di dalam film Lentera Anak Bangsa, hanya 89,34% siswa yang menerima nilai moderasi beragama. Dan dalam film Beda Jalan Satu Tujuan, 91,47% siswa menerima nilai moderasi beragama dalam film tersebut. Hasil tersebut diperoleh oleh responden angket online sebanyak 197 siswa. 91,89% siswa termasuk dalam hegemonic dominant rider atau menerima nilai moderasi beragama di dalam ketiga film dengan baik. Dan sisanya 8,11% siswa termasuk dalam negotiated reader atau siswa menerima dan menolak sebagian isi film. Angket yang diberikan kepada siswa berisi masing-masing 6-8 pertanyaan. Kesimpulan, 91,89% siswa menerima nilai moderasi beragama dengan baik. Dan sisanya 8,11% siswa masuk dalam negotiated reader atau menerima dan menolak sebagian isi film. Saran untuk siswa agar siswa banyak mengambil nilai moderasi beragama dalam film-film karya MTS Negeri 9 Bantul. Untuk guru, agar menggunakan film-film karya MTS Negeri 9 Bantul sebagai media pengajaran moderasi beragama di dalam kelas. Dan untuk penelitian selanjutnya, agar meninjau lebih jauh tentang nilai-nilai lain di dalam film-film MTS Negeri 9 Bantul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan sesi presentasi sudah selesai, maka bisa kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Untuk Dr. Katubi, dipersilahkan untuk bertanya. Ya, terima kasih. Ini adik Salsabila Afifatul Hudayati Syafi'i. Ini saya pikir itu nama beberapa orang. Ternyata sendiri ya. Ya. Ya, ada Salsabila. Ini apa namanya, keren banget ya, keren banget menurut saya. Dan tentang moderasi beragama itu sekarang memang sedang digaungkan dan banyak diperbincangkan. Dan saya mengucapkan selamat bahwa ini panggilannya siapa? Salsabila, Afif. Salsa aja, Pak. Salsa. Oke. Salsa, iya. Ya, Dek Salsa, ini selamat ya, sudah masuk sebagai finalis. Ini keren banget pokoknya. Dan menurut saya sangat aktual ya untuk diperbincangkan tentang moderasi beragama itu, terutama situasi kekinian ya, dan situasi kekinian. Ya, ini ada 3 film ya, Dek Salsa ya. Ada 1 Jam Salah Paham, Lentera Anak Bangsa, Beda Jalan Satu Tujuan. Ini Dek Salsa terlibat tidak dalam pembuatan film ini? Tidak. Tidak ya. Yang membuat itu kakak-kakak angkatan atau gurunya saja? Guru-guru dan sebagian para siswa yang tergolong dalam OSIS. Oke. Siap.
Ya, tapi menurut saya tuh keren. Siapa tahu nanti di Salsa juga setelah ini memproduksi film lagi. Amin. Ya, anak-anak sekarang kan membuat content creator ya, pembuat konten ya, konten yang itu kan karena zaman viralitas itu ya, artinya bisa mendapatkan uang hanya dari rumah gitu ya. Bukan dubbing effect loh ya. Karena banyak adik-adik angkatan saya itu sekarang istilahnya mendapatkan uang ya, tapi bekerja dari rumah saja menjadi pembuat konten, pembuat video gitu ya. Istilah bahasa Inggrisnya kan content creator gitu ya, pembuat konten gitu ya. Ya. Itu aja udah luar biasa. Nah, kemudian begini, yang pertanyaan saya hanya mengkonfirmasi saja karena sebetulnya di dalam beberapa ini sudah ada ya. Ini kan ada sekitar 8,11% ya yang masuk kategori negotiated reader ya. Artinya sebetulnya dia penonton film yang masih bernegosiasikan antara misalnya menerima tapi ada sesuatu yang begini gitu kan ya. Oh iya. Ya, itu kira-kira bisa diberi alasan tidak atau bisa nggak memberikan informasi kepada saya, Dek Salsa, mengapa yang 8,11 ini masuk kategori negotiated reader? Kalau yang hampir 92% ya, itu kan mereka menerima nilai moderasi beragama yang ada di dalam melalui film itu ya, gitu ya. Nah, kira-kira yang 8,11 ini bagaimana? Kondisinya bagaimana? Jadi mereka menerima dan menolak. Jadi kita memberikan sebuah link yang berisi beberapa pertanyaan. Ya. Nah, sebagian anak yang 8,11% tadi menjawab tidak. Jadi tidak setuju dengan apa yang diberikan, pertanyaan yang diberikan oleh kami, begitu. Tidak setuju. Oke. Kira-kira setelah itu diwawancari tidak, misalnya mengapa tidak setuju dan sebagainya gitu ya, sehingga kita bisa mengetahui latar belakang ya. Jadi kalau kita ingin mengubah, kalau nanti misalnya di Salsa misalnya ya, temenan gitu ya istilahnya kan, temenan, misalnya dia menolak moderasi beragama, tapi ingin mengubah cara pandangnya ya, agar menerima nilai moderasi beragama, kan berarti kita harus mengetahui alasan-alasan di balik penolakan itu, atau mengapa mereka misalnya tidak setuju, mengapa mereka menolak, mengapa mereka menegosiasikan dan sebagainya. Kira-kira kenapa alasannya, atau diwawancari tidak soal itu? Karena ada yang menolak dalam film tersebut, kampung tersebut dijadikan kampung Islam. Karena sebagian orang juga yang non-muslim, maksud saya, itu berhak tinggal di situ karena ini bukan ini publik. Ruang publik ya maksudnya. Ya, bukan. Ya, ruang publik. Oke. Jadi bukan hanya mayoritas Islam saja yang berhak di situ. Siap. Nah, kemudian gini, ini kan ada persentase-persentase ya, tadi kan 197 responden ya. Itu diedarkan melalui Google Form ya? Iya, betul. Melalui Google Form ya. Tapi bisa diketahui ya, misalnya latar belakang mereka ya, latar belakang respondennya itu, misalnya mereka kelas berapa atau dari mana dan sebagainya, itu ada nggak informasinya di dalam kuesionernya itu? Ada dari nama, kelas, dan nama anak Ya, yang sudah menonton maupun belum gitu. Begitu. Oh, ada yang belum menonton tapi mengisi kuesioner? Yes, ada. Nah, kalau misalnya kejadiannya seperti itu, diapakan kuesionernya? Itu dari kami akan dieliminasi. Oke, dikeluarkan ya. Proses melalui reduction, ya.
Ya. Kalau dieliminasi seperti Akademi Fantasi Indosiar itu ya, tereliminasi. Iya. Ya betul, tapi maksud saya betul. Mengapa itu saya tanyakan? Karena kalau misalnya mereka tidak menonton film atau tidak mau menonton film atau belum menonton film tapi mengisi kuesionernya itu kan ya apa namanya? Jawabannya itu, responnya itu sebetulnya kan tidak sahih gitu ya, tidak valid kan. Tidak valid, tidak reliable karena belum menonton begitu ya. Nah, kemudian apa namanya? Pertanyaan saya yang terakhir adalah apakah ada rencana bagi Salsabila misalnya untuk membuat karya film begitu ya, atau misalnya karya lain yang mendukung moderasi beragama sehingga itu bisa misalnya ditonton orang. Sekarang kan banyak kanal ya, artinya bisa di YouTube, bisa di Instagram, bisa di apa, di media sosial. Hasil ini akan diserahkan kepada madrasah dan untuk referensi agar dapat membuat film-film lebih baik selanjutnya untuk kedepannya. Ya, menurut saya ini ada manfaatnya karena dengan cara ini sebetulnya Desalsa itu sudah memberikan kontribusi bahwa sebetulnya dalam film ini layak tonton gitu kan, karena kan hampir 92% ya, artinya 92% itu misalnya menerima film ini, kemudian mengubah mindset ya, cara pandang tentang beragama sehingga anak-anak itu misalnya menjadi anak-anak yang moderat ya di dalam beragama dan sebagainya. Ya, terima kasih. Jadi saya hanya mengkonfirmasi saja dari apa yang Desalsa tuliskan. Sekali lagi selamat ya. Mudah-mudahan terus berkarya. Ya, terima kasih. Monggo Mas Hanif. Untuk Dr. Siti dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih Mas Hanif. Mbak, saya panggil Mbak Caca aja ya. Boleh, boleh. Oke, selamat ya Mbak Caca yang sudah masuk dalam final. Ini sendirian saja ya, berani ya. Baik, Mbak Caca sudah menonton 3 film tersebut? Sudah. Mbak Caca termasuk yang hegemonik, dominan, atau negosiatif? Hegemonik. Baik. Nah, ini buat saya suatu yang baru ya, karena saya background-nya adalah ekonomi, jadi memang tidak terlalu banyak hal-hal yang terkait dengan seperti alat analisis resepsi Stewart ini ya. Nah, sebetulnya kalau saya baca itu kan ada 3 ya Mbak, ada 3 penerimaan, ada penerimaan dari apa yang dilihat itu. Ya. Kan ada hegemonik, dominant reader, ada negotiated reader. Sebetulnya ada satu lagi ya, opposite. Iya, betul. Nah, yang saya mau tanya, kenapa Mbak Caca tuh hanya mengambil 2, hegemonik dan negosiatif? Karena tidak ada yang menolak seluruh pertanyaan yang diberikan oleh kami melalui Google Form itu. Gitu. Maksudnya menolak seluruh itu misalnya gimana? Misalnya pertanyaan tentang apa deh, dipilih salah satu kuesioner misalnya apa? Tidak menerima kontak-kontak moderasi beragama di dalam film tersebut. Ini persentase itu diperoleh dari perhitungan hasil apa, Mbak? Hasil angket online yang diberikan oleh siswa melalui grup WhatsApp. Ya, jadi apakah yang hegemonik itu kalau dia misalnya jawabannya seperti yang diharapkan ya, kan kalau di lampiran itu ada tabel ya, Mbak. Jawaban yang diharapkan misalnya setuju gitu. Ya. Kalau dia jawab setuju berarti dia masuk sebagai hegemonik dominan. Hegemonik dominan reader. Kalau dia jawabnya ternyata tidak setuju, tidak seperti yang diharapkan, berarti dia kita lihat dulu masuk jawaban lain yang menerima atau tidak, gitu. Begitu. Karena kan kalau di tabel tuh hanya ada setuju dan tidak setuju tuh. Ya, betul. Dalam persepsi saya kalau tidak setuju berarti opposite atau gimana? Ya, tapi kan itu ada pertanyaan ya dan tidak. Nah, jika siswa itu menjawab
semuanya yang kita harapkan itu termasuk hegemoni dominan. Namun jika mereka ada beberapa yang menolak, itu masuk opposiated. Ya. Kalau semua menolak itu baru dia masuk opposite ya. Begitu. Oke, tapi kalau masih ada yang setuju, ada yang menolak, ada yang menerima, berarti dia masuk yang masih negosiatif ya. Oke, ya. Berarti sebetulnya di sini juga ada semacam perhitungan statistik deskriptifnya ya, ada tabulasinya ya. Ya, betul. Iya. Oke. Kalau di sini saya baca kuesioner yang dibagi itu kan ada yang pertanyaan terbuka, ada yang pertanyaan tertutup tuh. Ya. Bisa nggak kasih contoh pertanyaan terbukanya, misalnya apa, bertanya apa? Nilai apa yang dapat diambil dari ketiga film tersebut? Oke, dari hasil itu setelah pakai tadi metode reduksi gitu, apa hasil dari pertanyaan terbuka yang bisa disimpulkan dari penelitian Mbak Caca ini? Ya. Ya, nilai moderasi beragama dalam ketiga film tersebut itu harus dilakukan di dalam keseharian mereka, begitu nilai moderasi beragama yang terdapat dalam film tersebut. Oke, ya. Jadi secara umum dari pertanyaan terbuka itu bisa ya diambil kesimpulan bahwa responden atau informan itu meyakini bahwa nilai moderasi agama itu harus diaplikasikan ya. Mbak, saya melakukan ini nggak penelitian sebelum dan sesudah menonton? Sudah. Oh, dilakukan sebelum ditanya, setelah menonton juga ditanya? Belum pernah. Jadi setelah filmnya dipublikasikan, baru kita melakukan penelitian. Iya. Nggak sebelum nggak tanya dulu ya? Nggak. Oh, belum. Oke, ya baik. Nah, itu sebanyak berapa kuesioner? 190 sekian ya? Itu siswa kelas berapa? Semua? Itu seluruh. Sekian. Jadi seluruh 7, 8, 9. Namun ada beberapa yang tidak mengisi. Mungkin karena belum menonton ketiga film tersebut. Oke, ya baik. Ya, jadi filmnya ini ternyata berdampak baik ya terhadap upaya meningkatkan moderasi beragama itu ya. Ya, oke. Saya rasa itu saja pertanyaan yang bisa saya sampaikan karena memang sudah menampilkan penjelasan dengan sangat baik ya. Jadi saya hanya klarifikasi saja beberapa hal karena semuanya sudah bisa dipahami, disajikan dengan runtut, dengan baik, dan dipresentasikan juga dengan baik dengan Mbak Caca, dijawab juga dengan baik. Baik, selamat ya Mbak Caca ya. Ya, mudah-mudahan bisa sukses terus ke depan. Saya kembalikan ke moderator Mas Hanif, silakan. Terima kasih kepada Desa Sabila yang telah mempresentasikan. Untuk selanjutnya, Desa Sabila diperkenankan untuk keluar di ruangan Zoom. Terima kasih. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan juri sekalian.